Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang saya hormati juga kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI di Jakarta, Dr. Habibur Rahman. Ini adalah surat terbuka, sebagaimana kami masyarakat biasa, pemerhati keadilan, melihat apa yang terjadi di Indramayu terkait dengan kasus pembunuhan 5 korban yang sangat sadis. Sebagaimana tertuang dalam SIPP nomor perkara 47/PIT-B garing 2026 garing PN Indramayu tanggal 18 Februari 2026. Sebagaimana tertuang di dalamnya adalah kejadian perkara tanggal 28-29 Agustus 2026, yaitu terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban 5 orang meninggal dunia dengan cara yang sangat sadis dan pelakunya sangat bejat. Dan kami melihat bahwa dalam perkara tersebut, dalam proses hukumnya, adanya begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum, jika kita membaca, maka terdapat kesimpulan bahwa kedua-duanya terdakwa ini melakukan pembunuhan secara keji dengan cara berganti-gantian. Saya tidak tahu cerita ini berawal dari mana. Yang jelas dalam dakwaannya, jaksa menulis bahwa keduanya melakukan secara bersama-sama dan berganti-gantian. Namun demikian, dalam proses persidangan, fakta-fakta yang ada di dalam sidang dengan begitu banyaknya saksi yang sudah diperiksa, muncul banyak kejanggalan. Mulai dari keterangan terdakwa yang berubah-ubah dalam proses pembuktian, dalam proses persidangan. Tiba-tiba pergantian pengacara. Tiba-tiba muncul adanya TKP baru yang tidak ada dalam dakwaan. Tiba-tiba muncul barang bukti baru yang di dalam dakwaan justru dilakukan pencarian selama 9 bulan. Dan tiba-tiba muncul lagi rekaman CCTV baru. Padahal kejadian ini sudah terjadi 9 bulan yang lalu dan ini semua tidak ada dalam dakwaan. Oke lah, mungkin bukti tambahan. Karena ini adalah berkaitan dengan bukti elektronik, maka hakim meminta kepada jaksa penuntut umum agar dihadirkan ahli digital forensik untuk membuktikan apakah isi dalam rekaman CCTV tersebut. Namun anehnya, sampai persidangan ini sudah dibacakan tuntutan, jaksa belum pernah menghadirkan bukti digital forensik dan ahli digital forensik yang diungkapkan dalam persidangan. Inilah yang kita inginkan sebagai bentuk transparansi peradilan. Dalam penuntutan, ya, sebagaimana yang diatur dalam semangat KUHP baru, rupanya tidak ada transparansi di sini. Ketidakhadiran ahli digital forensik justru menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya bahwa terdakwa terancam hukuman mati.
Namun kami masyarakat yang memperhatikan terkait dengan proses peradilan ini belum menemukan adanya gambaran secara terang benderang terkait dengan perkara ini. Terlihat di sana bahwa jaksa hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa satu orang saja, dan tidak mendengarkan keterangan dari terdakwa lainnya. Intinya adalah kasus ini begitu banyak kejanggalan, mulai dari dakwaan, persidangan, dan tuntutan. Dan hal ini menimbulkan begitu banyak persepsi publik yang menimbulkan polemik yang berkembang di masyarakat. Mohon kiranya pada Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, dan Ketua Komisi 3 DPR RI, Dr. Habibur Rahman, untuk peduli dengan kasus ini, untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus ini, karena begitu banyak kejanggalan. Sekali lagi, kami hanya masyarakat biasa yang peduli atas proses keadilan ini dengan semangat KUHAP yang baru. Kami mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Ketua Komisi 3 DPR RI untuk melihat secara jernih apa sebenarnya yang terjadi di Indramayu ini. Sejujurnya Pak, kami ini tidak peduli mau berapa lama dihukum, mau siapa yang bersalah, tidak peduli. Tapi yang kami inginkan adalah penegakan hukum yang profesional, prosedural, dan tentu saja berdasarkan semangat KUHAP yang baru. Salam sehat, salam hormat untuk kita semua.